Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut setelah kemunculan yang mengejutkan dengan Omni Pegito yang telah berlatih selama puluhan tahun dengan Dewa Tua Kastil sekarang segera menantang dan meledakkan Pegito ke dimensi berikutnya. Saat dia akan ditinggalkan bersama untuk melihat tangannya yang masih berasap, di belakangnya Whis masih terpaku. Whis nggak mengerti kekuatan macam apa yang dimiliki Omni Pegito itu, karena bahkan dengan mata ini dan energi Kronoa, dia tidak bisa mengimbanginya. Matanya hampir tidak berkedip melihat kehancuran di depannya. Kronoa sendiri penasaran apakah dia salah memilih Pegito secara kebetulan. Kita akan disambut oleh pandangan sekarang tentang apa yang ada di depan Omni Pegito. Gumpalan asap tebal tanpa ada sosok yang tersisa. Sampai kemudian Pegito akan menunjukkan dirinya sekali lagi. Pegito masih hidup dan sekarang benar-benar marah. Tangannya menyilang satu sama lain untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi bukannya tanpa kerusakan, karena seluruh tubuhnya akan gemetar kesakitan. Dengan dipenuhi jumlah memar dan luka bakar yang tak terhitung, dia kemudian akan berkata Omni Pegito sangat licik. Pegito akui itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat itu, tapi yang dia tahu adalah dia berhasil bertahan. Seandainya tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Pegito mungkin akan menyia-nyiakan cincin waktu. Tapi saat dia berbicara dengan tenang dan akan melihat ke bawah, tiba-tiba kejutan akan muncul. Ketika marah, Pegito akan menoleh ke bawah dan melihat kondisi tubuhnya. Dalam sebuah adegan mengerikan yang luar biasa, Pegito akan mengetahui bahwa dia hampir tidak mempertahankan apapun dengan seluruh bagian bawahnya hancur. Dan seperti yang akan segera Pegito ingat, padahal sebelumnya dia sudah memblokir serangan Omni Pegito. Sampai tiba-tiba kekuatan hidupnya akan turun drastis, memaksanya kembali ke bentuk base, sampai akhirnya dia akan jatuh ke tanah telentang. Whis langsung mencemaskan kondisi Pegito sekarang. Karena suatu alasan, Pegito tidak akan memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk bisa menyembuhkan. Sebaliknya mengkhawatirkan yang terburuk. Tapi Omni Pegito di sisi lain hanya akan ketawa menikmati hasil tindakannya sendiri. Omni Pegito malah berharap seharusnya lebih banyak dari tubuh Pegito yang hancur daripada cuma itu. Dia senang melihat Pegito setidaknya bisa mempertahankan diri dari serangannya. Jadi Omni Pegito menyuruh Pegito asli untuk beregenerasi kembali dengan kemampuan Majin Buu miliknya sebelum Pegito mati kehabisan darah. Tapi berjuang di tanah dengan matanya yang nyaris tidak terbuka, akan jelas ada sesuatu yang salah. Saat Ultra Pegito akan merasa bingung mengapa tubuhnya tidak kembali normal. Kronoa beritahu kemampuan dewa dan sihir iblis dari alam panah tidak berpengaruh di alam dewa tua. Hanya kemampuan dan sihir yang berasal dari sini yang akan berfungsi. Jadi itu berarti tidak ada cincin waktu dan tidak ada regenerasi Majin Buu yang bisa menyembuhkan Pegito. Dengan pengungkapan mengejutkan itu, tidak hanya Pegito asli yang akan terpaku pada pengungkapan yang mengubah hidup, bahwa dia mungkin terjebak seperti ini atau bahkan lebih buruk lagi mati di sini setelah semuanya. Tapi Omni Pegito sendiri akan secara komedi ditinggalkan dalam situasi yang paling canggung. Berlatih sepanjang waktu untuk bertarung dengan Pegito suatu hari nanti hanya untuk melumpuhkannya secara tidak sengaja setelah bertemu dengannya sekarang. Dan dengan senyuman malu, dia kemudian akan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan berkata sepertinya itu adalah akhir dari seri Ultra Pegito. Tapi dia minta penonton jangan khawatir karena dia pikir Omni Pegito terdengar lebih baik untuk episode mendatang menggantikan Ultra Pegito. Kronoa dengan sifat komedinya tidak berpikir para penonton akan setuju dengan saran Omni Pegito. Hingga tidak lama kemudian di panel berikutnya, dengan matanya yang bersinar merah, dia tiba-tiba akan mengangkat tangannya dan menunjuk satu jari ke langit. Sebelum tiba-tiba kita akan melihat mata Pegito terbuka lebar dengan luka-lukanya semua hilang. Tapi anehnya sesuatu yang sangat awet muda akan terlihat dari penampilannya. Karena kocaknya apa yang akan ada di tanah sekarang adalah Pegito yang sudah sembuh tapi menjadi seorang balita yang menangis dengan air mata. Sangat mengecewakan bagi Omni Pegito dan keresahan bagi Whis yang hampir tidak bisa berbuat apapun. Kronoa merasa dia bodoh karena mencoba memutar balikan waktu pada luka-lukanya, tapi sepertinya menggunakan waktu sedikit begitu jauh. Namun Kronoa berjanji akan melakukannya dengan benar kali ini. Dalam sihir waktu yang lebih banyak, Pegito sekarang akan benar-benar kembali dengan kesehatan penuh dan dalam tubuh dewasanya sekarang. Dia benar-benar bingung oleh penuaan dan peremajaan yang tiba-tiba
saat dia akan berbaring di lantai. Di sampingnya, Iblis Omni lebih bingung dari yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan acuh tak acuh seolah-olah dia baru saja hampir membunuh Vegito, Omni Vegito hanya akan mengulurkan tangannya sementara tangan lain akan bersandar di belakang kepalanya. Tapi sayangnya untuk Omni King, Vegito yang kita kenal tidak akan begitu pemaaf atau pelupa. Bahkan dalam bentuk base-nya, dia secara instan kembali ke tampilan kemarahan penuh. Tapi tidak jelas apakah Omni Vegito mencoba membuat Vegito gelisah atau tidak. Dia akan bertindak seolah-olah tidak menyadari kemarahan jelas Vegito. Dan dalam sekejap begitu Vegito berdiri, dia akan segera meningkatkan kekuatannya ke bentuk terkuatnya. Vegito akan segera meluncurkan dirinya dengan pukulan ganda langsung ke arah Omni King. Omni King hanya akan tersenyum dan sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Saat Vegito kemudian secara mengejutkan melakukan kontak, kedua pukulannya menghantam dada Omni Vegito dan mulai mendorongnya mundur. Tapi ketika kita akan melihat ekspresi Iblis Omni dengan matanya yang terlihat, dia hanya akan tersenyum. Omni King tanyakan apakah Vegito mencoba menunjukkan kepadanya bahwa Vegito kuat meskipun sedikit lambat. Jika benar, Omni King harap Vegito punya lebih dari ini. Dan dari kata-kata itu, di panel berikutnya Omni Vegito tidak akan bergeming sama sekali. Dengan bergerak atau tidak, itu hanya akan mendorong Vegito untuk bertindak lebih keras. Kemarahannya akan membuatnya berubah kembali menjadi hewan primitif. Tapi dalam penghinaan penuh, Omni Vegito hanya akan jatuh ke belakang, hampir mencapai lantai secara bersamaan menghindari kedua pukulan Vegito. Namun di mana kaki Omni King berada, itulah yang akan menyebabkan masalah baru. Karena dengan cepat melesatkan kedua kakinya sekarang ke atas, Omni King akan membalas serangannya sendiri langsung ke perut Vegito, membuat Vegito sesak napas seketika dengan darah yang disemburkan keluar, terhempas jauh hampir tepat ke atap, sampai akhirnya Vegito akan membalik dan menguasai dirinya kembali di udara. Vegito merasa terkejut kenapa dia bisa kalah kelas seperti ini. Hasilnya bagaimanapun adalah kemarahan total di wajah Vegito. Tapi dengan benar, Omni Vegito dengan tangan dilipat hanya akan merespon dengan tenang. Dia katakan ini adalah senyuman yang sama yang Vegito miliki. Omni King tegaskan Vegito mungkin telah menjadi yang terkuat di multiverse-nya, tapi sekarang Vegito harus belajar kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki para dewa. Vegito sendiri tidak peduli apa yang Omni King katakan. Dia akan membunuh mereka semua dan keluar dari sini. Saat menolak untuk menerima kenyataan, garis merah dan putih yang keras yang belum pernah terlihat sebelumnya akan mulai meledak secara spontan di sekitar Vegito. Ketika dia akhirnya meningkatkan kekuatan dengan auranya menjadi energi bergemuruh yang sama. Dengan suara iblis, dia akan mengabaikan celah dalam keterampilan atau kekuatan antara keduanya dan menyerbu masuk dengan peningkatan kekuatan saat seluruh wajahnya akan berubah dari dorongannya saja. Tapi tampaknya bahkan dalam keadaan marah ini, Vegito akan menambahkan beberapa trik menghilang di depan Omni Vegito. Omni King memuji itu usaha yang bagus, tapi dia tegaskan Vegito tidak tahu seberapa jauh matanya bisa melihat. Sayangnya bagi pahlawan kita, bahkan ketika dia akan muncul kembali dalam jarak dekat dengan sempurna dan hanya dengan sedikit langkah ke samping, Vegito akan dibuat meleset sepenuhnya seperti banteng yang mengamuk. Dan untuk menambah penghinaan lebih lanjut, ketika Vegito mendarat, Iblis Omni akan terlihat dengan punggung membelakangi sambil menepuk kepala Vegito seperti anak kecil atau anjing peliharaannya. Dan bahkan ketika Vegito akan mengayunkan tangannya dengan keras ke belakang untuk membuatnya berhenti, dia nyaris meleset dari dagunya. Ketika Omni Vegito hanya akan bergerak mundur seperti di atas ban berjalan. Langkah selanjutnya adalah terbang masuk dengan kedua tangan dan kakinya ditarik ke belakang. Namun sekeras apapun dia mencoba meluncurkan serangan demi serangan, Omni Vegito akan menghindari segalanya dengan mudah, meninggalkan bayangan dan secara serentak menyuruh Vegito untuk mempercepat langkahnya. Dalam gaya Broly membuka mulutnya lebar-lebar, Vegito akan menciptakan bola energi di mulutnya yang terkonsentrasi dan menyemburkan salah satu tembakan mulut paling mengesankan yang pernah ada, tapi meleset sepenuhnya. Omni King akan berdiri di sampingnya, memeriksa seolah-olah dia adalah gurunya atau semacamnya. Dan tampaknya Vegito asli akan sama sekali tidak menyadari, karena ketika Omni King akan bergerak ke belakang dan mengarahkan jari ke kepalanya dalam bentuk pistol, Vegito tidak akan melakukan apapun selain berbalik dengan ketidakpercayaan. Dan pengejaran sepihak itu akan terus berlanjut, tapi di bawah pengawasan Whis, Hit, dan guru mereka Dewa Tua Kronoa. Kronoa yang terkesan
terkesan akan menyebutkan perkembangan yang paling tidak terduga. Dia merasa sepertinya salah satu dewa tua lain telah menemukan petarung yang paling menarik untuk turnamen nanti. Dan dia penasaran begitu siapa yang akan lebih kuat. Baginya, Hera mungkin lemah, tapi itu tidak berarti ciptaannya juga lemah. Tapi, hal-hal akan berakhir tiba-tiba ketika akhirnya tampaknya Omni Pegito akan membalas. Dengan hanya satu tendangan kaki dan tangannya terlipat, Pegito akan dikirim menabrak tanah. Dengan benar-benar terpukul dan frustasi setengah mati, Pegito tidak akan melakukan apapun selain menggerutu menatap tanah yang dingin. Tapi Omni Pegito yang kembali di udara sekarang sepertinya sudah selesai dengan seluruh situasi ini. Omni King sudah muak dengan ini karena melihat Pegito lebih lama lagi mungkin akan menurunkan harga dirinya. Dia sudah cukup melihat kelemahan Pegito sekarang, dan dia berharap Pegito bisa menjadi lebih kuat tepat waktu untuk pertemuan mereka berikutnya. Tapi Omni King tidak punya harapan yang begitu tinggi. Dan dengan begitu, tepat saat dia tiba-tiba pertama kali tiba, Omni King sekarang akan menghilang dari alam itu, meninggalkan Pegito di tanah. Pegito nggak menyangka dia bisa kalah begitu mudah dari Omni King, Whis, dan Kronoa, bahkan membuatnya menjadi bayi. Dan pada titik ini, kesadaran akan situasinya yang mustahil akan mulai menghantam mentalnya. Pegito akan melihat ke tanah dengan perasaan mendalam, di mana Pegito bingung apa yang bisa diharapkan darinya di sini. Jika dia bertarung sekarang, maka dia akan mati konyol. Saat kehilangan akal sehatnya sekarang, Pegito sebenarnya akan berteriak, meminta jawaban dari seorang dewa sendiri. Makhluk yang sama yang dia sumpah untuk dimusnahkan sekarang menjadi satu-satunya pilihannya untuk nasihat dan arahan tentang apa langkah selanjutnya yang harus dia ambil. Pegito tahu Kronoa tidak akan membiarkannya keluar dari sini dan membawanya ke sini pasti karena suatu alasan. Pegito sadar dia tidak bisa membunuh Kronoa. Jadi, jika Kronoa ingin membunuhnya, Pegito ingin Kronoa melakukannya sekarang. Pegito merasa lelah bertarung dan lelah dengan balas dendam ini. Tapi, sebagai tanggapan atas teriakan Pegito dengan tidak berperasaan, Kronoa hanya akan menikmati penderitaannya. Kronoa tegaskan Pegito akan terus melakukan semua hal itu. Pegito akan terus digunakan untuk melanjutkan balas dendamnya dan Pegito akan terus bertarung. Pegito akan melakukannya untuk Kronoa. Pada pengungkapan ini, Pegito akan ditinggalkan dengan kebingungan. Dewa tua Kronoa akhirnya akan menjelaskan kepada Pegito bahwa tidak lama lagi sebuah turnamen tingkat tertinggi akan diadakan. Sebuah turnamen di antara para dewa tua, di mana hanya ciptaan mereka yang boleh bertarung, dengan beberapa pengecualian seperti Pegito yang telah menjadi miliknya melalui paksaan. Setiap kontestan akan dilatih dengan keras untuk mencapai tingkat kekuatan yang benar-benar baru. Tidak hanya untuk memberi para dewa tua pertempuran yang layak ditonton, tapi juga pajangan dari kekuatan dan pengalaman para dewa tua secara individu. Pertempuran maut di mana tidak hanya Omni King yang baru saja Pegito lawan tadi yang akan muncul, tapi juga Lucifer. Jadi, ini akan menjadi penembusan terakhir dan balas dendam terakhir Pegito. Dan Kronoa katakan itu bukan karena Pegito akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan Lucifer, tapi karena petarung yang memenangkan turnamen ini akan menjadi pemimpin baru para dewa tua itu sendiri. Dengan kekuatan itu, Pegito bisa memerintah mereka untuk berperilaku dengan cara apapun, atau bahkan memerintahkan kematian para dewa tua sendiri. Tapi tampaknya begitu Kronoa selesai menjelaskan ini, Hit akan merasakan beberapa ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan ucapan nenek sihir itu. Namun, Hit akan tetap diam meskipun dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Mendengar petarung yang menang akan menjadi pemimpin baru para dewa tua, baginya itu konyol. Dia tahu dewa tua yang bertanggung jawab atas petarung yang menang, itulah yang akan menerima hadiah itu. Artinya, jika Pegito menang, maka bukan Pegito yang akan menjadi pemimpin dewa tua, tapi Kronoa sendiri. Jadi, Hit berpikir Pegito tentunya tidak akan tertipu ucapan Kronoa. Dan untuk sesaat akan ada keheningan singkat di ruangan itu dengan Pegito meresapi kata-kata ini dengan hati-hati. Sebelum sebuah tawa akan terdengar ketika sebuah senyuman akan kembali ke Pegito sekali lagi. Pegito sepertinya malah percaya ucapan Kronoa dan merasa hal-hal sepertinya belum berakhir baginya sama sekali. Dengan peningkatan kekuatan yang hebat yang disebabkan oleh kegembiraannya sendiri, sisi iblis pada Pegito akan mengungkapkan dirinya di dalam iblis itu. Darah sayanya mendidih saat diberikan tidak hanya tiket pulang, tapi cara untuk menyelesaikan apa yang dia mulai dengan Lucifer. Tapi sejauh yang dia tahu, cara untuk mengakhiri semua dewa sekali dan selamanya juga. Secara terang-terangan, Pegito ingin Kronoa melatihnya,
agar dia bisa membunuh Kronoa. Dan dia ingatkan jangan berpikir sedetik pun dirinya tidak tahu, karena pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam ini untuk Kronoa. Tapi Vegito nggak peduli, selama dia bisa menjadi lebih kuat, hanya itu yang dia butuhkan untuk mengalahkan Lucifer. Kronoa nggak menyangka bahwa Vegito masih mengoceh tentang itu. Dia pikir Vegito sudah belajar dengan cukup baik. Kronoa ingatkan Vegito dan dirinya tidak bisa dibandingkan sampai kapanpun. Vegito akui mungkin dia sekarang tidak bisa mengalahkan Kronoa, tapi mereka akan melihat bagaimana hal-hal berubah ketika dia memenangkan ini. Sebagai tanggapan, semua yang akan dilakukan Kronoa hanyalah terkekeh dengan tawa jahatnya menanggapi kata-kata Vegito. Sementara di dalam pikirannya dia hanya akan berpikir Vegito harus memenangkan turnamen ini untuknya dan mengamankan tempatnya sebagai pemimpin para dewa tua yang baru. Tapi saat semuanya akan penuh senyuman dan tawa di satu tempat, di tempat lain adegan yang jauh lebih serius dan menakutkan akan terjadi. Ketika datang dengan tidak lain adalah ayahnya sendiri, Zeus tiba dengan aura luar biasa saat setiap dewa lainnya mundur dengan waspada. Tapi bukan dalam bentuk normalnya, melainkan prem Zeus yang legendaris. Namun terlepas dari kehadirannya Akobel dengan langkah percaya dirinya yang biasa dikelilingi oleh listrik biru miliknya sendiri, kini akan mulai berjalan ke depan. Saudaranya Kastil lebih gugup daripada dirinya dan berharap ayah mereka mengasihani Akobel. Dan akhirnya kaki mereka akan bertemu berhadapan satu sama lain. Dalam adegan yang dingin, perbedaan tinggi dan perawakan mereka akan jelas terlihat meskipun adalah ayah dan anak. Tapi kehadiran Zeus yang luar biasa sepertinya bahkan membawa setetes keringat pada Akobel juga. Saat keduanya akan menatap tanpa berkedip, Akobel akan segera berbicara dengan nada pelan. Sebelum Akobel bisa menjelaskan, Zeus menyuruhnya untuk menurunkan kekuatannya saat berbicara dengannya. Tanpa diduga, sang ayah akan menghukum putranya dengan tepukan guntur untuk memberinya tamparan kebapaan. Wajah Akobel benar-benar bergetar sampai beberapa saat kemudian itu masih belum berhenti bergetar. Dan atas perintah ayahnya, semua listrik biru kemudian akan menghilang dari Akobel. Dia akan dengan hati-hati dan takut menoleh sekarang dengan memar besar di pipinya. Akobel minta maaf dan membenarkan apa yang telah ayahnya lihat. Akobel sudah melanggar aturan dengan memasuki alam semesta Hera tanpa izin dan ikut campur pada pertarungan Vegito dan Lucifer. Tapi dia beritahukan itu bukan karena alasan yang ayahnya yakini. Akobel tidak mencoba untuk mengubah peristiwa alami dari alam panah, melainkan mengubah masa depan para dewa tua. Akobel katakan dia hanya pergi untuk menjemput putranya sendiri sebagai seorang dewa tua yang baru naik dan membawanya ke tempat yang seharusnya. Tapi Zeus akan dengan dingin dan cepat mengatakan itu cerita yang bagus. Dia tanyakan bagaimana putra Akobel ini menjadi dewa tua. Apakah melalui kebetulan atau sesuatu? Tapi yang lebih penting, Zeus ingin tahu bagaimana Lucifer bisa memiliki pengaruh pada masa depan mereka para dewa tua nanti. Mungkin Akobel percaya Lucifer akan menggantikan tempat Akobel setelah Akobel mati di sini. Atas tanggapan yang memojokkan itu, Akobel benar-benar tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya menunduk dalam kekalahan, mengetahui kebenaran di balik kata-kata itu yang pernah diucapkan oleh Zeus sendiri. Tiba-tiba sebelum Zeus memberikan jawaban yang kemungkinan besar sangat kejam seperti Avenger yang berkumpul di samping Akobel, Kastil, Poseidon, Hera, dan Hades akan muncul dengan cepat datang menyelamatkannya dan untuk menjelaskan lebih lanjut. Hingga kemudian begitulah waktu akan berlalu, waktu yang cukup lama karena para dewa akan berbicara dengan agak damai. Saat Kastil yang fasih akan menjelaskan semua tentang kesepakatan para dewa tua dan rencana mereka untuk mengajukan sebuah turnamen. Sebuah turnamen yang akan memutuskan secara bulat siapa yang harus mengambil alih tahta Zeus. Dan setelah percakapan panjang ini, prem Zeus terutama tidak akan lagi tertutup listrik. Dia duduk santai dan mengerti bahwa ini adalah apa yang mereka semua setujui. Zeus sudah sangat lama menunggu untuk melihat momen seperti ini, di mana untuk pertama kalinya mereka semua datang bersama-sama tanpa perintahnya. Baginya, itu adalah sebuah persatuan di antara para dewa. Dan itu semua untuk ide sebuah turnamen demi memutuskan pemimpin berikutnya. Dewa yang paling cocok di sini kemungkinan besar akan memiliki ciptaan yang paling kuat dan mampu mengeluarkan potensi mereka dengan pelatihan masing-masing. Meskipun Aries tidak ada di sini, tapi bahkan Aries tahu Zeus telah menunggu seorang penerus. Dan pada titik ini Zeus akan menoleh khusus ke Akobel dan berkata,
Akobel sudah begitu dekat. Tapi dia melihat kedewasaan Akobel masih belum matang. Jadi Zeus tegaskan kesalahan yang Akobel buat, membuat turnamen ini bisa menjadi penebusannya. Dia tidak punya minat pada dewa di bawah standar yang menggantikannya. Sebagai rasa lega bagi semua orang, Zeus tiba-tiba akan kembali pada keadaan base-nya, yaitu keadaan tuanya. Zeus akan menyetujui ide ini hanya demi suasana hati yang baik yang dibawa oleh persatuan mereka. Tapi Zeus juga akan menyertakan ciptaannya sendiri ke dalam turnamen. Karena jika tidak ada dari mereka yang bisa melampaui Zeus dalam hal itu, maka tidak ada dari mereka yang pernah layak menjadi penggantinya. Dia beritahukan tanda dewa yang baik bukan pada kekuatannya, tapi kualitas ciptaannya dan apa yang telah diawasi dalam kemajuan dan evolusinya. Tapi ketahuilah, Zeus katakan ini untuk Akobel dan Kronoa yang masih menghindari pandangannya, yang keduanya telah melanggar aturan dewa tua. Karena itu, khusus untuk keduanya, jika secara kebetulan salah satu dari mereka bukan pemenang turnamen ini, maka mereka berdua akan dihancurkan sebagai hukuman. Kompetisi ini bukan hanya akan menjadi pertarungan untuk menjadi pemimpin para dewa tua, tapi pertarungan untuk nyawa mereka dan seluruh multiverse itu sendiri. Dengan hal mengejutkan terakhir yang dikatakan oleh Zeus, Akobel dan Lucifer akan ditinggalkan dalam keadaan terkejut. Saat Kronoa dan Pegito yang tidak menyadari akan mempersiapkan diri untuk turnamen terbesar. Dewa tua melawan dewa tua, multiverse melawan multiverse. Tantangan terbesar dan terakhir Pegito kini telah tiba. Apakah ini akan menjadi season terakhir dari series Ultra Pegito? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.